Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-9, hati-hati dengan ketamakan. Sahabat petang, ayat hafalan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Ketamakan didefinisikan sebagai satu keinginan luar biasa pada kekayaan atau kepemilikan yang sesungguhnya bukan milik Anda. Ketamakan adalah masalah besar, cukup besar untuk berada di sana tanpa berdusta, mencuri, atau membunuh. Itu sangat merusak sehingga Allah memilih untuk memperingatkannya dalam hukum moralnya yang agung. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ketamakan sering didaftarkan dengan dosa yang keji yang akan membuat seseorang keluar dari kerajaan Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ketamakan berada bersama dengan pemerasan, penyembahan berhala, dan persinahan. Itulah yang ayat katakan, dan pekan ini kita akan melihat kepada contoh-contoh tentang betapa buruk ketamakan itu dan apakah yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, nafsu, suatu bentuk ketamakan, menghasilkan dosa yang mengakibatkan kematian. Ketamakan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum kasih yang tidak mementingkan diri. Di sisi lain, kehidupan saleh dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Ketamakan tidak mengenal batas, bahkan ketika itu menyangkut apa yang sakral, seperti yang sering ditunjukkan oleh kehidupan manusia dan malaikat di dalam Alkitab. Di surga, Lucifer ingin meninggikan dirinya sendiri. Sekarang di bumi, umat manusia terus menginginkan apa yang hanya menjadi milik Allah. Selama kejatuhan Yeriko, akan mengingini sebagian dari apa yang dikuduskan untuk perbendaharaan Tuhan. Yudas adalah seorang pencuri dan biasa mencuri dari kotak uang. Di bawah manifestasi roh di dalam gereja, Ananias dan Safira berbohong karena mereka menginginkan sebagian dari apa yang telah dijanjikan. Bahkan orang-orang pilihan merampok Allah setelah dibebaskan dari pengasingan mereka. Solusi terhadap keserakahan dan nafsu ini adalah berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Mereka yang tidak mengenal Allah berjalan dalam kegairahan hawa nafsu atau nafsu berahi. Namun, mereka yang mengikuti Yesus menyangkal diri mereka sendiri dan memikul salib mereka, meloloskan diri dari kerusakan yang ada dalam dunia melalui nafsu. Oleh meniru Allah, Sang Pemberi segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kita berikan kepadanya, kita berjalan dalam kasih, sama seperti Yesus berjalan. Kasih kepada orang berdosa mengilhami Yesus untuk memberikan dirinya tanpa pamrih bagi kita sebagai suatu persembahan dan korban. Kehidupan yang dipimpin oleh anugerah Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia dan oleh doa akan meneguhkan kebenaran Alkitab bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima dan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sepanjang minggu ini kita kembali akan mempelajari suatu pelajaran yang penting di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian saudara dan saya. Berbicara mengenai ketamakan, apakah ketamakan tersebut? Dan mengapa ketamakan merupakan dosa asal yang utama? Bagaimanakah ketamakan ini memainkan peran penting dalam kejatuhan Lucifer? Dan ketika kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7, ada yang Paulus tuliskan di sini. Bagaimanakah dengan berfokus pada yang dituliskan Paulus ini dapat menolong melindungi kita dari ketamakan? Dan kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 7, apakah yang terjadi setelah kemenangan yang penuh kuasa bangsa Israel di Yeriko? Dan pekabaran apakah yang kita harus ambil untuk diri kita sendiri dari cerita ini yang berhubungan dengan ketamakan? Cerita apakah yang dicatat di dalam Yosua pasal 7 ini?
Dan kita akan belajar dari pengalaman Yudas, murid Yesus. Dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, tetapi mengapa sampai kisah Yudas harus dicatat sehubungan dengan ketamakan ini? Begitu pula ada pasangan suami istri Ananias dan Safira. Kita kembali akan diingatkan melalui cerita mereka mengenai ketamakan, di mana Allah sangat membenci ketamakan ini. Mengapa begitu berbahayanya bagi kita untuk cinta akan uang? Dan apa yang harus kita lakukan ketika Allah mempercayakan berkat-berkatnya ini di dalam kehidupan kita? Setelah kita akan melihat beberapa contoh nama yang akan kita pelajari bersama-sama sehubungan dengan ketamakan, bagaimanakah caranya supaya kita dapat mengalahkan ketamakan ini? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ada janji yang ditawarkan oleh Allah, dan janji apakah yang Allah berikan di sini? Dan mengapa begitu penting untuk mengerti dalam konteks ketamakan?